Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran online dalam mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Kota Jambi. Pada pertemuan pertama ini di semester 1 kita akan bercerita tentang khalifah ketiga dalam Islam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Mau dengar cerita dari Bapak? Oke. Anak-anak yang Bapak sayangi, Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga dalam Khulafa Rasyidin, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang ketiga ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Nanti yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Dari keempat pemimpin ini kita belajar akhlak mereka, kita belajar budi pekerti mereka agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Sayyidina Utsman bin Affan termasuk kerabat jauh Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan mempunyai ayah bernama Affan. Mempunyai ayah lagi, punya kakek bernama Abdul As. Punya kakek lagi bernama Umayyah. Punya kakek bernama Abdul Syams. Dan Abdul Syams ini adalah anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah salah satu kakek Nabi Muhammad SAW. Jadi Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams dan bin Abdul Manaf. Jadi Affan, Abdul As, Umayyah, Abdul Syams dan Abdul Manaf. Ke kakek kelima. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf adalah kakek keempat Nabi, sedangkan Abdul Manaf adalah kakek kelima Sayyidina Utsman bin Affan. Itu adalah selisih lah. Berarti antara Nabi Muhammad dan Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah kerabat jauh, bertemu di kakek mereka yang bernama Abdul Manaf. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Sayyidina Utsman bin Affan ini lahir di kota Mekah 6 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Urwah binti Baidah. Ibu Sayyidina Utsman bernama Urwah binti Baidah. Sayyidina Utsman bin Affan ini termasuk pemuda yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk agama Islam dan disambut baik oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau diajak untuk masuk Islam karena beliau adalah tokoh pemuda Quraisy, orang yang baik, jujur, dan pedagang yang sangat sukses dalam perdagangannya. Beliau pun dikenal dengan kedermawanan. Tidak segan beliau membantu fakir miskin, beliau meringankan kesusahan orang lain, dan tidak banyak mengambil untung daripada dagangannya. Tapi orang sangat senang jika berniaga jual beli dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan di sebelum
bahkan ketika beliau belum beragama Islam pun beliau sudah berakhlak baik. Nah, ketika masuk Islam tambah baik lagi akhlak Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau juga dikenal dengan seorang yang pemalu. Pemalu dengan arti katakan jangan sampai dia terlihat berbuat yang buruk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat pun malu untuk mendekati beliau. Nah, itulah salah satu beberapa karakter kepribadian Sayyidina Utsman. Kita pun juga harus malu untuk datang terlambat ke sekolah, malu tidak membuat PR, malu tidak mengerjakan piket, dan malu-malu yang membawa kesan positif bagi kita semua. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Sayyidina Utsman bin Affan ini juga dikenal dengan orang yang hijrah 2 kali. Beliau diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membawa rombongan umat Islam ke Habasyah, ke Ethiopia, Afrika untuk hijrah pertama kali. Lalu beliau kembali lagi ke Mekah bersama rombongan dan hijrah kedua kali lagi ke kota Madinah bersama Rasulullah SAW. Beliau juga sangat besar pengorbanannya, sumbangannya kepada agama Islam. Banyak fakir miskin yang beliau bantu. Banyak orang susah yang beliau ringankan kesusahannya. Bahkan ketika perang Tabuk melawan orang-orang Romawi, Sayyidina Utsman termasuk sahabat yang sangat banyak memberikan sumbangan. Sumbangannya apa saja yang tercatat dalam sejarah? Beliau menyumbang 950 ekor unta. Unta sangat mahal. Kalau sekarang sekitar 40 jutaan. Berarti 950 kali 40 juta berapa uangnya kalau diuangkan sekarang? 100 ekor kuda. Onta 950, kuda 100, dan uang sebanyak 1000 dinar. Ini sangat-sangat banyak. Bahkan orang-orang sekarang pun mesti mencontoh kedermawanan Sayyidina Utsman dalam mengembangkan dakwah Islam. Banyak orang-orang kaya di saat sekarang ini tapi masih belum tergerak hatinya untuk menyumbang ke masjid, untuk menyumbang ke madrasah, untuk membantu panti asuhan dan membantu fakir miskin. Lebih banyak untuk jalan-jalan, untuk berfoya-foya, beli barang-barang yang mahal tapi tidak guna. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara kita dan Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi sebagai anak-anak yang belajar di madrasah, marilah sama-sama setidaknya kita mencontoh akhlak-akhlak orang baik, sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita melihat bahwa orang-orang yang berada dalam didikan binaan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat karena mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, nah di ujung video ini Bapak ingin kasih kalian tugas, yaitu dari kisah Bapak tadi. Bapak ingin memberikan beberapa pertanyaan. Catat ya. Yang pertama, siapa nama ayah Sayyidina Utsman? Yang kedua, siapa nama kakek Sayyidina Utsman dan juga kakek Nabi Muhammad SAW? Nomor 2. Yang ketiga, siapa nama ibu Sayyidina Utsman? Yang keempat, selain dermawan, apa sifat yang dikenal dari Sayyidina Utsman? Apa sifat yang dikenal dari Sayyidina Utsman selain kedermawanan?
Dan yang terakhir adalah berapa sumbangan Sayyidina Utsman untuk umat Islam di perang Tabuk. Berapa sumbangan Sayyidina Utsman untuk umat Islam di perang Tabuk. Dah 5 itu saja. Nah, terima kasih banyak. Bapak tunggu jawaban kalian nanti di komentar video ini, atau kalian kirim ke nomor pribadi Bapak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.